Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Nasmal Hamda SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Koperasi dan UMKM. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah konsep dasar koperasi. Materi ini akan disajikan untuk beberapa menit kemudian ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Kita tentunya tidak asing lagi dengan mendengar kata koperasi. Salah satunya kita pernah melihat koperasi ada di sekolah. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan koperasi. Apakah masih ingat dengan koperasi itu sendiri? Ada salah satu hal yang tak kalah pentingnya juga harus kita ketahui tentang koperasi di Indonesia maupun di dunia. Untuk mengetahui detail tentang konsep dasar koperasi, mari kita simak pembahasan berikut. Asal kata koperasi yaitu cooperatio, bahasa Latin yang memiliki arti kerjasama. Walaupun koperasi memiliki arti bekerja bersama, tetapi tidak semua usaha bersama dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai koperasi. Akan tetapi, koperasi adalah bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan semua kegiatan tertentu. Beberapa definisi koperasi menurut para ahli diantaranya, yang pertama adalah Muhammad Hatta, di mana pada koperasi keperluan bersama didahulukan bukan keuntungan. Koperasi didirikan untuk mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang paling murah. Yang kedua, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah usaha orang-orang atau orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Untuk yang ketiga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jadi secara umum, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang dengan ekonomi lemah dan bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak serta memiliki kewajiban untuk melakukan usaha yang bertujuan agar memenuhi kebutuhan para anggotanya. Arta Saputra 2001 halaman 1. Dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi memiliki ciri yang sangat khas, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan sekaligus menjadi pengguna jasa koperasi. Dengan identitas ganda ini yang menjadikan kekuatan koperasi itu sendiri. Nah, sekarang setelah mempelajari tentang definisi koperasi, menurut Anda sekalian apa sih fungsi dan tujuan dari koperasi itu sendiri? Oke, benar.
untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan koperasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional. Tujuan utama koperasi dapat disimpulkan dari 3 hal di atas, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, lingkungan di mana koperasi itu berada, dan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, bukan sekedar anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yaitu koperasi di mana memiliki prinsip merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Karena dengan melaksanakan keseluruhan prinsipnya, koperasi dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Dan dalam koperasi melaksanakan prinsip koperasi meliputi yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, yang berarti anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dalam keanggotaannya tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengelolaan diselenggarakan secara demokratis, artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa para anggota itu sendiri. Pemahaman prinsip ini mencerminkan koperasi berwatak non-kapitalis. Keuntungan dapat digunakan untuk yang pertama, cadangan koperasi, yang kedua, dana pengurus, yang ketiga, dana pegawai atau karyawan, yang keempat, dana pendidikan koperasi, yang kelima, dana sosial, yang keenam, dana pembangunan daerah kerja, dan yang selanjutnya, koperasi merupakan badan usaha swadaya otonom dan independen. Adapun prinsip yang berikutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian yang artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, berlandaskan kepercayaan pada kemampuan dan usaha sendiri, serta bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Yang berikutnya adalah koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, dan koperasi melaksanakan anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan menjalin kerjasama melalui jaringan kegiatan tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dan yang selanjutnya, koperasi bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Setelah mempelajari fungsi, tujuan, dan prinsip koperasi, kini kita akan lanjutkan dengan nilai-nilai yang ada dalam koperasi itu sendiri, di mana nilai yang mendasari kegiatan koperasi diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai berikut. Yang pertama, kekeluargaan. Dalam melaksanakan usahanya,
koperasi mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Yang kedua, menolong diri sendiri. Anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar. Untuk yang ketiga, bertanggung jawab. Segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi itu sendiri. Yang keempat, demokrasi. Setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung pada besar kecilnya modal yang diberikan. Yang kelima, persamaan. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi. Yang keenam, berkeadilan. Kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi. Dan yang selanjutnya adalah kemandirian, di mana berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian tergantung pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri, otonom dan swadaya. Nilai yang diyakini anggota koperasi diatur pada pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain, baik teman-teman mahasiswa. Tetap semangat ya, karena pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Koperasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan yang pertama, itu fungsinya, di mana koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Yang kedua, koperasi jasa, di mana koperasi jasa digunakan untuk melayani anggota pada bidang keuangan dalam bentuk pinjaman untuk para anggotanya. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi bergerak dalam bidang usaha membuat barang dan menjual secara bersama. Dan yang selanjutnya, berdasarkan luas daerah kerja. Untuk yang pertama, primer, di mana koperasi primer beranggotakan paling sedikit 20 orang. Sedangkan untuk sekunder, koperasi sekunder terdiri dari berbagai macam gabungan, badan-badan koperasi, dan memiliki daerah kerja yang lebih luas dibanding koperasi primer. Koperasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi pusat, yang kedua gabungan koperasi, dan yang ketiga induk koperasi. Dilihat dari usahanya, ini yang pertama ada simpan pinjam. Koperasi yang mempunyai usaha individual untuk menyimpan simpanan anggota koperasi serta melayani anggota untuk melakukan peminjaman. Yang kedua, koperasi serba usaha. Koperasi ini merupakan koperasi yang memiliki jenis usaha yang bermacam-macam. Yang ketiga, koperasi konsumsi. Koperasi ini mampu menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari anggota koperasi itu sendiri. Dan yang keempat, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang membidangi usaha untuk membuat, menciptakan barang, dan menjual barang secara bersama-sama. Jika dilihat berdasarkan anggotanya, ini ada yang pertama koperasi unit desa atau KUD.
Koperasi ini beranggotakan warga atau masyarakat desa dan struktur pemerintahan desa untuk melakukan kegiatan ekonomi di pedesaan. Yang kedua, KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini beranggotakan pegawai negeri sipil atau PNS yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dan yang ketiga, koperasi siswa, di mana anggota koperasi siswa yaitu struktur komite yang ada di sekolah tersebut. Koperasi siswa menyediakan berbagai macam kebutuhan siswa, guru, karyawan sekolah. Dan yang kelima, lapangan usahanya. Adapun yang pertama, koperasi ekstraktif, di mana usaha dalam koperasi ini dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan sumber yang ada di dalam secara langsung tanpa mengubah bentuk dan sifat sumber alam tersebut. Contohnya, pengumpul batu kali, pendulang emas. Yang selanjutnya, koperasi pertanian, usaha yang berkaitan dengan komoditi pertanian tertentu yang dilakukan oleh koperasi. Contohnya adalah koperasi tembakau, sawit, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, koperasi peternakan. Koperasi ini melakukan usahanya yang berhubungan dengan peternakan dan anggotanya pun para pemilik ternak serta para pekerja pada usaha ternak. Contohnya adalah koperasi unggas. Yang selanjutnya, koperasi industri dan kerajinan. Koperasi ini melakukan usahanya pada bidang industri tertentu dengan pengadaan bahan baku menjadi barang jadi ataupun setengah jadi dan melakukan pemasaran hasil produksi. Contohnya koperasi batik dan koperasi anyaman. Teman-teman mahasiswa, satu hal yang tidak kalah penting pada koperasi adalah kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Berikut kelebihan dan kekurangan koperasi, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang ketiga, memiliki dasar sukarela dan terbuka. Dan yang keempat, memiliki prinsip pengelolaan yang bertujuan untuk menumpuk laba. Yang selanjutnya, badan usaha sesuai dengan bangsa Indonesia, pelaksanaan demokrasi pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta hak suara setiap anggota sama. Dan yang selanjutnya, mudah dalam mendapatkan modal usaha. Yang selanjutnya, simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota. Setelah mempelajari pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, jenis, dan kelebihan, serta kekurangan koperasi itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan usaha yang mengorganisasikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Demikian sesi materi dari saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas atensi yang pemirsa berikan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.